SKB untuk formasi analis pola konsumsi pangan masyarakat. Silakan disimak ya teman-teman semua. Terima kasih. Baik, di sini ada sebuah soal dengan kasus dan pertanyaannya adalah berapa pemberian energi yang dianjurkan? Nah, langsung saja kita jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah bagian B. Pembahasannya ada 4 fase tata laksana gizi buruk, yaitu 1. Fase stabilisasi, yaitu 80-100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. P-nya 1-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Air 100-130 ml per kilogram berat badan per hari. Fase kedua adalah fase transisi, yaitu 100-150 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan P adalah 2-3 gram per kilogram berat badan per hari. Air sama dengan 150 ml per kilogram berat badan per hari. Untuk fase ketiga adalah fase rehabilitasi, yaitu 200-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan P adalah 3-4 gram per kilogram berat badan per hari. Air yang dibutuhkan adalah 150-200 ml per kilogram berat badan per hari. Dan yang terakhir adalah fase tumbuh kejar, yaitu 250 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dengan P adalah 3-4 gram per kilogram berat badan per hari, dan air yang dibutuhkan adalah 200 ml per kilogram berat badan per hari. Baik, masuk ke nomor 2. Manakah gedung dalam pasar tersebut yang hanya menjual jenis masakan atau pangan siap saji? Baik teman-teman, setelah menyimak soal tadi di mana ada beberapa jenis pangan yang telah dijual di gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Nah, untuk pembahasannya maka yang menjadi jawabannya adalah bagian D, karena pangan siap saji merupakan makanan yang telah diolah dan disajikan secara cepat sehingga dapat langsung dikonsumsi. Nah, sudah tercantum dengan jelas di soal bahwa di gedung D menjual berbagai jenis lauk, masak, dan kue-kue yang basah yang jelas telah mengalami pengolahan sehingga dapat langsung dikonsumsi. Jadi, teman-teman bisa paham ya. Masuk untuk soal selanjutnya. Ada kasus, apakah jenis organoleptik yang paling tepat dapat dilakukan oleh PT Magma Pangan tersebut? Teman-teman harus belajar tentang uji organoleptik ya. Di sini ada jawabannya bagian E dengan pembahasannya. Uji pasangan adalah uji pembeda untuk menilai produk karena adanya perubahan dalam proses atau penggunaan bahan baku. Kedua, uji dua trio adalah pengujian yang dilakukan pada 3 contoh yang beda dengan tujuan memilih 2 contoh yang sama dengan pembanding baku. Yang ketiga, uji segitiga adalah pengujian untuk membedakan 2 contoh yang sama dari 3 contoh yang disediakan. Uji hedonik adalah uji kesukaan dengan menggunakan skala untuk melihat tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Dan yang terakhir, uji organoleptik yang tepat dilakukan untuk melihat minat konsumen adalah uji hedonik, karena untuk diketahui uji organoleptik ini adalah uji yang langsung di mana kita akan merasakan jenis pangan tersebut. Di sini ada sebuah soal dan pertanyaannya, apakah status gizi anak tersebut menurut indeks tinggi badan per umur? Nah, teman-teman harus paham ya, apa itu indeks tinggi badan per umur, berat badan per umur, di mana digunakan, dan pada umur berapa indeks tersebut bisa digunakan dan pada kasus di mana. Nah, dari soal yang kita baca di sebelah, maka jawaban yang tepat adalah bagian A, karena indeks tinggi badan per umur adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui status gizi jangka panjang atau berhubungan dengan tinggi badan. Jadi tinggi badan itu dia agak berjangka ya teman-teman untuk bisa mendapatkannya, sedangkan untuk berat badan itu adalah indeks dalam waktu dekat, itu bisa bertambah dengan waktu yang cepat. Masuk pada soal kelima, ada kasus dan pertanyaannya, apakah status gizi anak tersebut menurut indeks berat badan per umur?
Nah, tadi kita sudah ada soal di sebelahnya adalah tinggi badan per umur. Nah, sekarang kita masuk, jawabannya adalah bagian B. Mengapa? Karena berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 1995, keputusan Menteri SK nomor 12 tahun 2010, indeks berat badan per tinggi badan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu 1, di bawah 3 SD sama dengan gizi buruk. Yang kedua, minus 3 SD sampai dengan minus 2 SD sama dengan gizi kurang. Ketiga, minus 2 SD sampai dengan 2 SD sama dengan gizi baik. Dan keempat, lebih dari 2 SD sama dengan gizi lebih. Silakan disimak ya teman-teman. Keenam, seorang ibu hamil umur 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kepala cepat lelah dan mudah mengantuk. Hasil anamnesis diketahui perempuan tersebut seorang pemetik daun teh. Nah, di sini ada soalnya, apa nama senyawa anti gizi tersebut? Nah, teman-teman harus mengetahui ya apa saja senyawa-senyawa yang terdapat pada tumbuhan atau tanaman. Di sini jawabannya adalah bagian D. Pembahasannya, teh merupakan minuman yang banyak bermanfaat sebagai antioksidan, tetapi juga mempunyai zat anti gizi bernama tanin. Jadi jawabannya adalah tanin ya teman-teman, yang dapat menghambat penyerapan besi apabila dikonsumsi dalam waktu yang tidak tepat. Tanin diketahui memiliki efek mengikat zat besi, sehingga zat besi sulit dicerna, dan pada akhirnya ikut terbuang melalui keringat atau urin. Selain tanin, asam fita juga merupakan salah satu senyawa yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Semoga paham ya teman-teman. Nah, soal yang terakhir. Di sini ada kasus seorang anak bernama Bagas, anak kedua dari 5 bersaudara, berumur 12 tahun. Nah, manakah jenis diet yang paling tepat untuk kasus yang dialami oleh Bagas tersebut? Halo, bagaimana jawaban teman-teman? Nah, di sini jawabannya adalah bagian B. Pembahasannya adalah terlihat dari kadar LDL atau TG yang tinggi. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Asupan lemak yang berlebihan menyebabkan tingginya trigliserida dalam darah, sehingga pasien dengan TG tinggi diberikan diet rendah lemak. Demikian saja, terima kasih.